di sini saya Vanessa Karamina-Lumoli. Saya Anissa Noraziza. Saya Gloria Rumainum. Saya Regina Putra. Saya Rahmadiara. Saya Nur Farajila. Kami dari kelompok 5 akan membawa berita tentang Perang Padri, Perang Diponegoro, dan Perang Puputan. Mari simaklah berita kami. Selamat pagi pemirsa, saya Nur Faradila, pembawa berita kita, Rabu 15 November 2023, untuk menggambarkan berita-berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam berita pagi ini. Berita kita hari ini akan membahas tentang sejarah-sejarah terdahulu, agar kita semua tetap ingat akan sejarah Indonesia dan tidak akan menganggap remeh lagi sejarah. Baik, langsung saja kita panggilkan Kak Vanessa dan Kak Gloria untuk membahas tentang sejarah Perang Padri. Perang Padri. Perang Padri ini terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1831. Perang ini digerakkan oleh para pemburu Islam. Awal mula perang ini terjadi karena pertentangan antara kaum ulama dan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Keberadaan kaum ulama ini mudah dikenali masyarakat dari penampilannya. Mereka biasa menggunakan pakaian putih dan serban, dan mereka dijuluki kaum padri. Sementara itu, kaum adat mereka yang masih memegang teguh adat dan menjalankan kebiasaan lama seperti berjudi, menyabung ayam, dan mengonsumsi minuman keras. Karena kebiasaan lama kaum adat, kaum padri berupaya memurnikan ajaran Islam. Upaya kaum padri ini menimbulkan kecemasan kaum adat yang terdiri dari raja dan bangsawan di Minangkabau. Bahkan upaya kaum padri tersebut menyebabkan perang saudara. Dalam perang saudara ini, kaum adat terdesak lalu meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Belanda memanfaatkan kondisi ini untuk turut terlibat dalam urusan di Minangkabau. Tetapi dalam keterlibatan Belanda ini malah memperumit keadaan. Jalannya perang Padri ini dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama perang Padri merupakan masa-masa awal Belanda ikut campur dalam urusan kaum adat. Fase pertama ini diawali dengan penyerangan kaum Padri terhadap pos-pos dan pencegatan patroli-patroli Belanda. Fase pertama ini pasukan Padri dipimpin oleh Tuanku Pasama dan Tuanku Nanrence. Pasukan Padri ini melakukan perlawanan di berbagai tempat. Dalam perlawanan ini, kaum Padri menang telak atas Belanda dan kaum adat. Kaum Padri berhasil menguasai Sungai Puar, Guguk Sigandang, Tajong Alam, dan Bonio. Belanda merasa kewalahan melawan kaum Padri. Oleh karena itu, Belanda mengambil strategi damai. Belanda mengadakan kesepakatan dengan kaum Padri pada 26 Januari 1824 untuk melakukan gencatan senjata. Kaum Padri menyetujui kesepakatan ini. Akan tetapi, pada masa damai ini Belanda justru memanfaatkan perdamaian tersebut untuk menguasai kembali beberapa wilayah yang sebelumnya telah berhasil dikuasai oleh kaum Padri. Akibatnya, kaum Padri membatalkan perjanjian damai dengan Belanda. Pasukan Padri ini di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol kembali melakukan perlawanan terhadap Belanda. Fase ketiga perang Padri terjadi setelah Belanda berhasil memenangi Perang Diponegoro pada tahun 1830. Setelah Perang Diponegoro berakhir, semua kekuatan Belanda dikonsentrasikan ke Sumatera Barat untuk menghadapi kaum Padri. Pada fase ketiga ini, kaum Padri mendapat dukungan dari kaum adat yang merasa dirugikan oleh Belanda. Kaum Padri dan kaum adat bersatu melawan pasukan Belanda yang berusaha menguasai wilayah Sumatera Barat. Kaum Padri yang mendapat dukungan dari kaum adat bergerak menuju pos-pos tentara Belanda. Pasukan Padri dari Bukit Kamang berhasil memutus sarana komunikasi antara benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Ya, selain mendatangkan pasukan dari Jawa yang telah memenangi Perang Diponegoro, Belanda menerapkan strategi benteng sel-sel seperti ketika menghadapi Perang Diponegoro.
Strategi ini diterapkan untuk mempersempit ruang gerak pasukan Padri. Pada 1834, Belanda memusatkan kekuatan untuk menyerang pasukan Tuanku Imam Bonjol di Bonjol. Jalan-jalan yang menghubungkan daerah Bonjol dengan pantai sudah diblokade oleh tentara Belanda. Strategi benteng Stelsel menyebabkan kaum Padri dan kaum adat makin terdesak. Bahkan beberapa pemimpin pasukan Padri telah menyerah. Belanda terus mengepung benteng Bonjol yang menjadi pusat kekuatan kaum Padri. Setelah melalui pertempuran sengit, pada 16 Agustus 1837 Belanda dapat merebut benteng Bonjol. Akan tetapi, Tuanku Imam Bonjol dan beberapa pejuang lainnya berhasil meloloskan diri. Untuk menangkap Tuanku Imam Bonjol, Residen Prancis menyerukan perundingan damai kepada Tuanku Imam Bonjol. Pada 28 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap Belanda dalam perundingan di Pelupu. Tuanku Imam Bonjol kemudian diasingkan ke Cianjur. Selanjutnya pada 1839 Tuanku Imam Bonjol dipindahkan ke Ambon dan pada 1841 dipindahkan ke Manado. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Vanessa dan Kak Gloria. Jadi, Perang Padri adalah peperangan yang berlaku di Sumatera Barat dan persekitarannya, terutama di wilayah kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Peperangan ini adalah perang yang pada mulanya merupakan hasil konflik terhadap perkara agama sebelum tertukar menjadi perang melawan penjajahan. Baik, itulah kesimpulan dari Perang Padri. Baik, selanjutnya mari kita hubungi Kak Rahma dan Kak Liben. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Maaf jika suara saya putus-putus atau ada suara yang berisik. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro yang juga dikenal sebutan Perang Jawa adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari 1825 hingga 1830 di Jawa, Hindia Belanda. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa. Perang Diponegoro dimulai pada 1825. Dalam perlawanan ini, Pangeran Diponegoro dibantu oleh 2 tokoh tangguh, yaitu Kyai Mojo dan Sentot Prawirdorjo. Para pasukan Pangeran Diponegoro berhasil mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Dalam pertempuran yang berlangsung pada 1825 hingga 1826, keberhasilan ini disebabkan oleh 3 poin. Yang pertama, semangat perang pasukan Pangeran Diponegoro masih tinggi. Yang kedua, siasat perang gerilya Pangeran Diponegoro belum tertandingi. Yang ketiga, sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat menghadapi Padri. Keberhasilan ini diikuti beberapa wilayah pada tahun-tahun pertama. Pergelokan meluas ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya pergerakan Diponegoro dianggap sebagai pergerakan kekuatan di seluruh Jawa. Dalam pelaksanaannya, Perang Diponegoro dilakukan melalui taktik gerilya. Puncaknya terjadi pada 1827 ketika Belanda menggerakkan 23.000 serdadu untuk melawan Diponegoro, dan untuk mempersempit pergerakan Diponegoro, Belanda merancang taktik benteng Stel dengan membangun benteng-benteng di wilayah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga Pangeran Diponegoro terjepit. Kata akhir materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Rama.
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya jika suara saya putus-putus, ada gangguan dari luar. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah teman saya bahas, yaitu tentang Perang Diponegoro. Langsung saja. Pada tahun 1829, Kaemojo ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Sentrotwadirjo. Pada tanggal 21 September 1829, Belanda membuat sayembara hadiah 50.000 gulden bagi siapa saja yang dapat menangkap Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati. Nah, pada tanggal 16 Februari 1830, melihat keadaan yang melemah, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, Kolonial Baptiste Clarence. Pertemuan dilakukan beberapa kali dengan Jenderal de Kock untuk mengadakan gencatan senjata. Nah, mata-mata dari Belanda melihat bahwa Diponegoro bersikeras mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Jawa di bagian selatan. Pada 25 Maret 1830, pasukan Belanda disiapkan untuk penangkapan Diponegoro. Pada akhirnya 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mampu menjepit pasukan Diponegoro dan Diponegoro mau menyerahkan diri. Penyerahan Diponegoro menjadi akhir dari Perang Diponegoro. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan di gedung Kerasidenan, Semarang, di Ungaran, dan dibawa ke Batavia pada tanggal 11 April 1830. Kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1830 serta tiba di benteng New Amsterdam pada 3 Mei 1830. Nah, pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan wafat di benteng Rotterdam pada 8 Januari 1858. Ini adalah kronologi dari Perang Diponegoro. Terima kasih atas waktunya Kak Liben dan Kak Rahmah. Jadi, Perang Diponegoro adalah perang yang berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830 di daerah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Di dalam perang terjadi antara Belanda, penduduk pribumi yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini disebabkan pihak Belanda membangun jalan dari Yogyakarta ke Magelang yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Dalam peperangan yang berlangsung selama 5 tahun ini dimenangkan oleh pihak Belanda. Setelah kekalahan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado dan dipindahkan ke Makassar sampai beliau wafat tanggal 8 Januari 1855. Perang ini juga mengakibatkan banyak korban tewas dari pihak Belanda maupun pribumi. Itulah kesimpulan dari Perang Diponegoro. Mari kita hubungkan saja langsung ke Kak Anissa dan Kak Farah karena mereka hadir di acara kita hari ini. Halo semuanya. Oke, baik. Di sini saya Nur Faradila. Saya akan menceritakan tentang sejarah Puputan. Jadi, pada abad ke-19 terdapat banyak kerajaan di Bali. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain yaitu Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Badung, Tabanan, Mangui, Bangli, dan yang terakhir adalah Jembrana. Di antara kerajaan-kerajaan itu terdapat 2 kerajaan yang gencar melakukan perlawanan terhadap Belanda, yaitu Buleleng dan Bandung. Dipimpin oleh seorang raja-raja di Bali terikat dengan perjanjian yang disebut yaitu Hak Tawan Karang. Hak Tawan Karang yaitu hak suatu negara untuk mengakui dan memiliki kapal-kapal yang terdampar di wilayahnya. Hak Tawan Karang inilah yang memicu perang dengan Belanda. Hukum Tawan Karang memberi hak kepada para penguasa kerajaan Bali untuk menawan dan menguasai seluruh isi kapal asing yang terdampar di perdirannya. Dapat dikatakan bahwa hukum ini juga memberi wewenang kepada penduduk yang tinggal di tepi pantai untuk menawan kapal yang kendas beserta segala muatannya dan penumpangnya dapat diperbudak atau dibunuh. Untuk menghindari permasalahan raja-raja di Bali dari Lombok yang menerapkan hukum Tawan Karang, membentuk suatu perjanjian. Dalam peraturan yang disepakati, disebutkan bahwa raja tempat kapal terdampar harus memberitahu raja dari tempat asal perahu. Raja dari asal perahu akan diberi tenggang waktu selama 25 hari untuk membayar uang tebusan dalam jumlah tertentu. Apabila tebusan tidak dibayar tepat waktu, maka penumpang beserta seluruh muatan perahu dapat dirampas dan diberikan kepada raja pemilik pantai.
Alasan pihak Belanda meminta untuk menghapuskan hukum tawan karang, yaitu ada di Bali, adalah supaya kapal Belanda yang terdampar di Bali muatannya tidak menjadi milik raja setempat. Kapal-kapal milik Belanda memang kerap menjadi korban dari hukum ini. Sebagai contoh, ketika Van den Broek memimpin rombongan yang dikirim oleh Belanda pada tahun 1817 untuk mendirikan sebuah pangkalan dagang di Bali. Dalam laporannya, pada tanggal 16 Februari 1818, Broek menulis bahwa barang yang seharusnya dikirim ke Buleleng untuk anak buahnya tidak pernah sampai. Ternyata kapal mereka terdampar di Badung dan muatannya dirampas oleh penguasa setempat. Peristiwa ini terjadi berkali-kali hingga membuat Belanda sangat kesal karena resiko bisnis dagangnya menjadi lebih besar. Karena itulah Belanda meminta hukum tawan karang dihapus. Selanjutnya masih terkait dengan perang Puputan. Ini akan dibawakan oleh Anissa Nur Aziza. Oke, baik. Saya Anissa Nur Aziza. Di sini saya akan menjelaskan terkait perang Puputan di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik. Dalam perlawanan menghadapi Belanda, I Gusti Ketut Jelantik mempersiapkan prajurit Buleleng dan memperkuat pos-pos pertahanan. Adapun untuk menghadapi perlawanan rakyat Bali, pemerintahan kolonial Belanda mengarahkan ekspedisi militer secara besar-besarannya sebanyak 3 kali. Ekspedisi pertama dilakukan pada 1846 dengan kekuatan 1.700 tentara. Pada serangan pertama ini, pasukan Belanda menyerang dan membakar Puri Buleleng. Dalam penyerangan tersebut, rakyat Buleleng makin terdesak karena persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern. Melalui serangan ini, benteng pertahanan Buleleng dan ibu kota Singaraja berhasil dikuasai Belanda. I Gusti Ketut Jelantik beserta pasukannya terpaksa mundur sampai ke desa Jagaraga. Pasukan Belanda terus mendesak para pejuang dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian. Isi perjanjian tersebut, yang pertama, dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. Yang kedua, Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda sebesar 75.000 gulden dan Raja harus menyerahkan Patih I Gusti Ketut Jelantik kepada pemerintah Belanda. Yang ketiga, Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Tekanan dan paksa Belanda dalam perjanjian tersebut dihadapi dengan tipu daya. Raja dan para pejuang berpura-pura menerima isi perjanjian tersebut. Akan tetapi, di balik perjanjian tersebut, Raja dan I Gusti Ketut Jelantik memperkuat pasukannya. Di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik, penduduk Buleleng terutama di desa Jagaraga dan sekitarnya digerakkan untuk melawan Belanda. Pasukan I Gusti Ketut Jelantik membangun benteng pertahanan di Jagaraga. I Gusti Ketut Jelantik juga mengembangkan strategi pertahanan yang disebut Supit Urang, yaitu suatu sistem pertahanan dengan model gigit kepiting. Selain itu, sejumlah utusan dikirim kepada raja-raja di Bali lainnya untuk meminta dukungan menghadapi pasukan Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mengetahui Buleleng telah mempersiapkan kekuatannya. Setelah memastikan kekuatan pasukan Buleleng, Belanda mempersiapkan untuk menyerang Buleleng. Pada 8 Juni 1848, pasukan Belanda menyerang benteng Jagaraga. Akan tetapi, pertahanan pasukan I Gusti Ketut Jelantik cukup kuat. Perlawanan tersebut, pasukan Buleleng didukung oleh kesatria wanita, yaitu istri I Gusti Ketut Jelantik, yang bernama Jero Jempiring. Pertahanan Buleleng yang kuat berhasil menganggalkan upaya Belanda tersebut. Kekalahan Belanda di Jagaraga tidak menyurutkan niat Belanda untuk kembali melakukan serangan guna mendapatkan kemenangan. Pada 1849, Belanda mengirim ekspedisi ketiga dengan kekuatan lebih besar daripada sebelumnya. Belanda mengerahkan 4.000 tentara dengan 3.000 pasukan tenaga pengangkut. Sementara itu, untuk menghadapi kekuatan tentara Belanda yang dilengkapi persenjataan modern, I Gusti Ketut Jelantik bersama pasukannya Sementara itu, untuk menghadapi kekuatan tentara Belanda yang dilengkapi persenjataan modern, I Gusti Ketut Jelantik bersama pasukannya mengobarkan semangat perang Puputan. Dalam penyerangan tersebut, pasukan Bali dan I Gusti Ketut Jelantik lebih memilih gugur di medan perang. Setelah bertempur habis-habisan, Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Jatuhnya benteng Jagaraga menyebabkan serangan
rakyat Bali mengundur. Satu persatu kerajaan di Bali pun berhasil ditaklukkan Belanda. Pada 1908, Belanda berhasil menaklukkan kerajaan Kelungkung. Dengan ditaklukkannya kerajaan Kelungkung, seluruh kerajaan di Bali berhasil dikuasai Belanda. Baik, terima kasih atas kedatangannya Kak Farah dan Kak Ica. Jadi, kedatangan Belanda di Bali mengusik peraturan adat di Bali. Hal tersebut terlihat pada peraturan hak tawan karang yang diusik oleh Belanda. Hak tawan karang adalah tradisi Bali yang menyebutkan bahwa kapal beserta isinya yang karam dan terdampar di pesisir Bali adalah milik raja setempat. Belanda menganggap bahwa hak tawan karang sangat merugikan dan Belanda meminta agar hak tawan karang dihapus. Atas permintaan ini, raja-raja di Bali kemudian mengabulkan permintaan tersebut. Namun, hingga tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem menolak atas penghapusan hak tawan karang dan terus menerapkan peraturan tersebut. Pada saat itu, terdapat 2 kapal Belanda yang karam diakuisisi oleh kerajaan Buleleng. Belanda meminta ganti rugi namun ditolak mentah-mentah. Jalannya, perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1846, Belanda datang untuk menyerang Bali. Belanda membawa 1.700 prajurit gabungan dari Batavia dan Surabaya yang dipimpin oleh Van de Burch. Pertempuran berlangsung selama 2 hari. Pasukan dari Buleleng, Karangasem, dari Kelungkung bertempur mati-matian dalam menjaga kedaulatan Bali. Namun, karena persenjataan Belanda yang lebih lengkap dan modern, maka Bali terpaksa harus mengakui kekalahan tersebut memaksa Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Mada dan Ketut Jelantik untuk mundur ke Jagaraga. Pihak Bali juga dipaksa menandatangani perjanjian damai pada 6 Juli 1846. Akhir perlawanan Bali, pada tahun 1847, Belanda mengetahui pengingkaran perjanjian damai Bali. Pada tanggal 15 April 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga. Pertempuran Jagaraga berlangsung selama 2 hari dan aliansi Bali mampu dilumpuhkan oleh Belanda. Raja Buleleng dan Ketut Jelantik melarikan diri menuju ke kerajaan Karangasem namun dapat ditangkap dan dibunuh oleh Belanda. Terima kasih telah menonton berita kami. Sekian dari kami, kelompok 5.